Jadi paling tidak belum disahkan, baru surat edaran yang meresahkan, kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira petani maunya gimana? Dah. Ya kalau dari kami bahwa HPP harus dirubah karena jelas ya dari 2020 dan harus dihitung benar berapa biaya pokok produksi ditambah margin untuk petani dan itu harus dihitung. Dan ini kan berbeda-beda. Ada yang misalnya produktivitasnya 6 ton per hektar. Ada yang mungkin menghitungnya sampai 7 atau ini. Dan ini menjadi tantangan kita, baik itu dari lahan, sewa lahan, jangan lagi sewa lah. Kalau bisa ya memang redistribusi tanah dan juga konversi lahan pertanian itu harus juga menjadi sebuah kebijakan. Jangan terjadi terus penyusutan lahan pertanian pangan ya berkelanjutan. Itu sudah ada juga undang-undangnya. Dan juga ya bagaimana biaya produksinya, subsidinya harus dilihat apakah efektif subsidi pupuk harus diinikan dan inilah capaian-capaian yang harus menurut saya juga dikoordinasikan oleh Bappenas dengan kementerian atau lembaga yang lain, tidak hanya bicara menyediakan lahan. Persoalan menyediakan pangan, persoalan nanti pangan diproduksinya bagaimana, apakah oleh perusahaan atau impor kan jadinya nanti ke sana. Apakah juga melalui food estate kan juga jadi ke sana. Kita tidak menginginkan itu. Bagaimana kedaulatan pangan itu bisa terwujud dengan misalnya memperkuat koperasi pangan petani. Supaya misalnya penggilingan itu milik koperasi petani. Nah, itu yang harus dikuatkan koperasi pangan dan tidak memang harus hanya korporasi yang dilibatkan. Jelas kan terlihat misalnya di kesepakatan itu. Dan itu yang menurut kita harus dirubah benar dan memang harus dicapai itu bagaimana caranya. Kalau mau ditingkatkan serapan Bulog 2.500.000 harus dicapai. Biayanya jangan komersil, nanti komersil sehingga Bulog juga untungnya hanya dari impor dan juga dari beras premium. Dia berbisnis karena dananya dari dana komersil. Nah, ini yang juga harus menjadi perhatian. Terima kasih. Terima kasih Pak Akmal. Kalau saya memang harus naik ya. Harus naik tapi tentu tetap memperlihatkan tadi keseimbangan. Saya sepakat tadi bahwa angka 20% tadi 20% saya kira oke lah ya. Supaya petani kita juga happy. Kalau enggak kan ya gimana mereka pembelian input-inputnya kan. Yang kedua memang Pak bahwa harus dipastikan bahwa stok cadangan pangan kita ini yang menurut saya ini. Jadi petani harus betul-betul happy bahwa bila mereka panen raya ada pembelinya. Gitu loh. Jangan sampai harga jatuh di bawah tadi Pak, di bawah HPP. Ini Pak karena pengalaman selama ini ada HPP, tapi pada saat panen raya jatuh tuh harga nggak ada yang beli. Ini tanggung jawab siapa? Jadi kalau saya Pak Arief ini penekanan di sini Pak. Bapak harus memastikan bahwa betul-betul Bulog bisa membeli Pak pada saat harga jatuh. Itu kepastian itu mengenai masalah tadi berapanya ya nanti dikaji bagaimana. Tapi harus naik karena tentu juga BBM naik gitu kan dan lain. Saya kira itu kata kuncinya situ Pak ya. Ya. Pak Arief, tapi yang jelas padinya ada Pak, berasnya, gabahnya ada untuk bisa dipanen Pak. Ini kontradiktif sama pertanyaannya Ketua Komisi 4 nih. Jadi begini, teori supply and demand itu masih adakah Pak Arief? Ya itu aja silakan dijawab gitu. Jadi pada saat, kalau masih berarti pada saat harga tinggi itu berarti kita masih belum full produksinya. Itu teorinya demikian. Ya, dan itu terjadi. Kalau sekarang harga gabah mulai turun, artinya kita memasuki panen raya. Jadi kita harus sampaikan demikian. Pada saat panen raya, kita siapkan Bulog, sepakat dengan Pak Andi Akmal. Kita siapkan Bulog, kan Mbak Brigita udah undang ke sini kemarin. Sudah ada di sini. Kesanggupannya Bulog udah ada. Dananya tinggal regulasi yang katanya sudah disiapkan. Regulasi sudah disiapkan. Kapan keluar Pak regulasinya? Udah keluar? Skema sudah dong, penugasannya sudah. Skemanya bisa menggunakan CBP, nanti bisa fleksibilitas, kemudian berikutnya bisa menyerap komersial, kan udah disiapkan semua. Jadi ini udah semua. Tapi saya sepakat Pak, kita kawal sama-sama ya. Semua nih,
satu-satu ya, mulai HPP-nya besok, udah 2 hari dari kemarin ya, besok kita sepakat sama-sama ya. Tadi juga kita juga sudah hitung sama-sama. Jangan nanti dibilang nggak diajak ngomong gitu. Aspiratif gitu ya. Nggak aspiratif, Ya. enggak. Karena Badan waktu Pangan nyusun Nasional surat itu. edaran Ya, belum karena diundang sudah heboh kayaknya. Pak, baru Bapak ngajak kita. Bukan, nanti saya Enggak. tunjukkan. Enggak. Kita kan gak diajak Gini menetapkan Pak, segitu surat banyak edaran asosiasi itu. ya. Gitu kan sekarang Kalau- sudah heboh baru kita diundang. Bukan, segitu Gitu banyak kan. asosiasi ya. Kalau cuma SPI yang nggak ada, itu ada Enggak, satu HKTI kesalahan. juga enggak. Siapa bilang? Enggak ada tanda tangan di surat edaran kok Loh, kesepakatan. surat edarannya udah jelas itu dengan teman-teman penggiling Iya. padi. Jadi gini, Gitu. gini loh. Ini dengan penggiling padi. Oh. HPP nanti dengan Bapak Ibu semua. Kan saya udah sampaikan dari tadi. Kalau gini, kecuali kalau Bapak itu punya penggilingan padi. Ya, Karena surat edaran kenapa? itu kan berdampak Pak terhadap Bukan. Nah, Kenapa? sekarang Kalau kalau Bapak- tanggal 27 dikeluarkan surat edaran. 28 sekarang tanggal 2. Cuma 1-2 hari harganya anjlok. Ya, Jadi ya. jadi gimana ya kita mau ini? Jadi misalnya kalau harganya Oke. tinggi berarti produksinya belum maksimal. Enggak, ini hanya 2 hari. Sejak 27 Februari, 28 tanggal 1 baru 2-3 hari ini anjlok harganya. Gitu. Dan kita ya melihat bahwa surat edaran itu yang menyebabkan ini anjlok. Jadi kemarin itu dengan Perpadi. Dengan seluruh penggilingan padi, Oh. ya kan. Kemudian memang kita harus batasin. Kenapa harus dibatasi? Kalau nggak dibatasi, Mbak Brigita mau harga beras berapa? Oke. Sekarang kalau misalnya tadi happy dengan Ya. 6.000, 6.700, ya. Oke. Terus kemudian yang satu besar tadi, Bapak kritisi nanti terlalu besar. Nanti dia akan jadi korporasi besar dan akan menguasai. Loh, makanya kita batasin itu. Ya, Kalau jadi gini, kalau berpikiran itu mesti komprehensif, Oke. ya. Kita sama-sama duduk. Baik. Kemudian jangan kerdil gitu. Maksudnya, oh saya nggak diundang. Enggak. Badan Pangan Nasional itu, ya, Baik. ada. Itu salah satu lembaga Baik. yang paling fair hari ini. Diundang TV One datang, Baik. ya. Coba cek Ya. kalau nggak percaya. Harusnya datang semua ke diundang ya supaya publik juga Iya. mengetahui Harusnya masalahnya. seperti Bapak Nas Dan ini. pemerintah fair, harus datang. makanya saya menjelaskan. sampaikan kalau Ya. pemerintah dibilang enggak peduli, enggak. Saya Oke. itu setiap minggu ya, itu Baik. dipanggil ya. Dipanggil nih Pak Presiden Baik. bersama dengan menteri terkait ya. Seluruhnya bicara soal pangan. Baik. Sehingga kalau ada yang menyampaikan pemerintah nggak peduli, saya Baik. bersaksi tidak. Sehingga kalau Ya. ada yang nggak pas, silakan datang ke kantor saya, duduk ya. Kemudian kita diskusikan Baik. sama-sama kita selesaikan. Berarti belum. Tapi nggak lewat ini ya, nggak lewat medsos, TikTok, Ya. apa. Enggak. Ini nggak menyelesaikan masalah. Oke. Datang, Itu. duduk, ya kan. Baik. Ini saya undang nih semua. Jadi tadi pun di grup saya Ya, sampaikan. baik. Boleh nggak? Ini undangannya udah saya sebarkan nih Ya. di grup perberasan ya. Baik. Yang belum diundang tolong kasih tahu saya. Belum ada yang ngasih tahu saya siapa yang nggak diundang. Baik, Gitu baik, loh. baik. ya. Terima kasih Pak Kepala Bappenas Pak Arief Prasetyo, Pak Andi Akmal, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS, dan juga Pak Agus Ruli Ardiansa, Sekretaris Umum DPP Serikat Petani Indonesia. Kita tunggu saja karena besok baru dibahas dengan petani, karena kemarin baru dibahas dengan penggilingan padinya. Mudah-mudahan saja bisa menyenangkan semuanya sehingga tidak ada lagi petani-petani yang menjerit karena ini kita akan panen raya. Mudah-mudahan solusi terbaik untuk semuanya yang bisa kita dapatkan. Saya Brigita Manohara pamit, selamat malam, sampai jumpa.